What's up guys, welcome to Mario Angelo. Oke. Sekarang gua akan membahas suatu video yang mengenai tentang berbagai kekalahan Bat Family. Jadi kalau kalian belum tahu ya, kalau Batman yang kalau kalian tahu itu Batman kan kalau bagikan, Batman tuh OP banget bang. Apa coba? Nggak semua OP ya. Jadi ada berbagai macam misi Batman dan Bat Family yang mereka tuh gagal dalam spot beberapa misinya mereka. Dan gua akan membahas mengenai berbagai macam kekalahan Bat Family yang paling menyakitkan menurut versi gua. Oke, mari kita lanjut. Oke, yang pertama itu adalah Gotham hancur akibat gempa. Dari semua rencana dan skenario yang sudah disiapkan oleh Bruce Wayne untuk menyelamatkan Gotham, satu hal yang gak dipikirkan oleh Batman yaitu sebuah gempa hebat yang hampir menghancurkan seluruh kota Gotham. Banyak di gedung kota tersebut berusia udah tua kan ya, dan gak didesain untuk membuat menahan gempa. Dan akhirnya gak butuh waktu lama untuk membuat gedung tersebut hancur. Gotham pun rata dengan tanah. Oke, itu dibahas di Batman issue ya, isu DC Comics yang lama ya. Jadi dia itu masih seperti itu ya. Dan mengetahui Batman nggak bisa berbuat banyak, akhirnya Bruce Wayne menemui pemerintah Amerika Serikat meminta dana bantuan untuk membangun kembali kota Gotham. Tapi justru pemerintah menolak rencana Bruce Wayne dan memutuskan untuk menghapus Gotham dari wilayah Amerika. Karena seperti memang pemerintah Amerika itu melihat bahwa Gotham itu udah banyak aktivis kriminal satu. Dan berbagai villain Batman yang berjibu itu nggak pernah dikalahin sama sekali. Karena Batman kan untuk mengalahkan para villain itu kan dia kan nggak pernah membunuh ya, dia nggak suka membunuh, dia itu hanya menyerahkan semua mereka ke kepolisian gitu loh. Jadi gitu, tapi nggak ada akhirnya gitu kalau nggak dibunuh gitu loh. Dan Gotham pun akhirnya berubah menjadi kota tanpa tuan dan Batman gagal menyelamatkan kotanya. Oh anjir, itu gimana ya? Kalau untuk masa versi itu, kalau di komik sih ya, itu di komik itu gua baca itu ya bener ada, cuman ya nggak sampai di gitu loh ke layar lebar atau layar televisi. Bagus banget. Jadi kita bisa mendapatkan persepsi kegagalan The Batman yang lain gitu loh. Jadi nggak harus Batman Joker itu bosen anjir, kalian itu udah mainstream banget gitu loh. Jadi ya ada suatu story yang dimana storynya itu udah hanya para fans yang tahu, sehingga itu diadaptasi ke layar lebar atau layar TV untuk para fans di luar DC, untuk para fans yang nggak tahu gitu loh. Ya itu bagus banget sih kalau itu diadaptasi ke layar lebar atau layar TV ya. Itu oke, kita lanjut. Yang kedua ini adalah Lex Luthor yang menyelamatkan Gotham. Pernah nggak sih kalian terpikirkan bahwa Lex Luthor itu menyelamatkan Gotham? Oke, hal ini terjadi ketika pemerintah itu menolak untuk membantu Gotham bangkit kembali. Jadi ini masih lanjutannya ya. Dan juga mereka menolak membantu orang-orang yang terjebak di tengah-tengah peperangan di saat banyak tahanan Arkham Asylum yang kabur dan mengambil ahli kota tersebut. Jadi Arkham kan pasti kan ya, kalau gempa kan semua kota, semua gedung kan runtuh kan ya. Karena berbagai macam gedung kan nggak bisa untuk menahan gempa yang sebesar itu. Nah akhirnya Arkham Asylum kan juga pasti runtuh kan ya. Dan pasti banyak beberapa villain Batman yang bebas gitu loh, kayak Joker, Harley Quinn, Riddler, Penguin, dan juga Clayface. Itu banyak banget ya di Arkham itu. Mereka bebas dan juga berusaha mengambil ahli gitu loh. Dan di saat Batman dan kepolisian Gotham itu berusaha untuk menyelamatkan kotanya, sedikit demi sedikit, one by one, Lex Luthor akhirnya muncul dan menawarkan bantuannya. Jadi di sini Lex Luthor itu sebenarnya itu dia tuh udah menjadi aliansi ya. Dia tuh udah bukan menjadi villain lagi karena dia udah tobat ya. Aslinya udah tobat, gua nggak tahu tobatnya kenapa. Dan akhirnya Lex melakukan apa yang pemerintah Amerika enggan untuk lakukan, yaitu akhirnya memberikan bantuan dana untuk membangun kembali kota Gotham. Jadi kan itu adalah, kalau kalian belum tahu ya, Lex Luthor itu adalah seorang CEO dari Lex Corp ya, Lex Luthor Corp. Dia itu juga ada miliarder sebenarnya, tapi dia memanfaatkan semua kekayaannya itu untuk membunuh Superman. Kalau di komik seperti itu ya. Tapi kalau di sini sih ya tiba-tiba dia menjadi hero, itu gua nggak tahu kenapa. Sampai sekarang gua nggak tahu. Kalau kalian yang tahu, terus komentar di bawah ya. Karena gua pengen tahu kenapa. Why Lex Luthor the biggest villain damn jadi aliansi, itu gua nggak tahu sama sekali. Oke, kita lanjut. Rasanya cukup aneh ya melihat seorang villain itu membantu kota yang tadinya dilindungi oleh salah satu hero tersebut, tapi nyatanya Batman nggak bisa berbuat apa-apa untuk hal itu. Ya, kalau kita telah sedikit ya, Bruce Wayne sama Lex Luthor itu sebenarnya sama-sama miliarder, sama-sama punya uang lah ya, sama-sama mereka tuh
wow, punya perusahaannya besar dan juga punya nama banget gitu loh, salah satu kota tersebut ya. Tapi aneh di sini Bruce Wayne nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu kenapa ya, karena mungkin Wayne Enterprises udah hancur mungkin sahamnya, atau enggak diambil alih sama perusahaan lain, kan banyak kan ya seperti itu ya. Dan itu bisa jadi dunia nyata sih. Dan juga Lex Luthor yang kebetulan dia tuh punya dana untuk punya dana yang besar gitu loh ya, dan akhirnya dia memutuskan untuk memperbaiki kota Gotham ya. Rasanya cukup aneh ya, jujur aneh banget loh. Tapi yang jelas kalau ini diadaptasi ke layar lebar TV itu bagus, karena seperti yang kalian tahu ya, bahwa kita tuh udah dapat visionnya Lex Luthor dari sampai sekarang itu ya evil banget lah, evil banget. Kalau kalian udah nonton di Supergirl season 5, season 4 ya, itu Lex Luthor masih ada di situ dan dia masih jadi villain gitu loh, bukan jadi aliansi banget, belum. Namanya Joss Whedon di sini tuh ya bagus banget sih kalau untuk diangkat ke suatu film atau series TV gitu ya. Wah, itu bagus banget sih. Oke, makin lanjut. Yang ketiga itu adalah tidak bisa mengawasi Court of Owls. Oke, kalau kalian tahu ya, Court of Owls itu merupakan organisasi rahasia yang berjalan di bawah bayang-bayang kota Gotham untuk waktu yang lama. Jadi seperti kalian tahu bahwa Court of Owls itu kayak organisasi rahasia lah ya. Ibaratnya mereka itu adalah menciptakan kota Gotham. Nah, mereka adalah pencipta Gotham tersebut loh. Court of Owls, perkumpulan burung hantu ya. Dan juga itu mereka itu adalah organisasi menjalankan seluruh kehidupan di kota itu. Jadi itu mereka itu kayak mengendalikan kota Gotham itu atas menurut kehendaknya mereka sendiri. Jadi bukan atas pemerintah gitu ya. Dan sayangnya Batman nggak bisa berhasil mendeteksi organisasi ini karena mereka ada di setiap lapisan masyarakat. Jadi ibaratnya kota Gotham itu sebagian 50% itu adalah bagian dari Court of Owls. Anjir sumpah tuh. Kalau kalian belum tahu, Court of Owls itu udah pernah muncul di Gotham season ketiga. Jadi itu storynya hampir sama lah ya. Hampir sama mereka untuk ngambil alih kota Gotham tersebut karena mereka merasa mereka adalah penguasanya, mereka adalah the masternya disebut gitu loh. Tapi ya kalau kalian pengen tahu kota Owls seperti apa, kalian bisa tonton aja di Gotham season ketiga. Ini kalian bisa cek aja di komiknya Batman volume 1 lah, itu mereka udah membahas Court of Owls gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah Flashpoint, Batman mengambil alih Gotham. Oke, kalau kalian belum tahu Flashpoint ya, Flashpoint itu adalah suatu kejadian di mana Barry Allen alias The Flash kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya yang sudah tewas. Oke, dan kejadian ini nggak bisa terjadi dalam satu malam, butuh rangkaian peristiwa yang panjang untuk membangun momen besar. Sampai kemudian Batman menyadari kalau dia harus kehilangan kota Gotham dari sosok alternatifnya dari ayahnya Thomas Wayne. Aduh, ya sayang banget ya, karena kan ya sayang banget anjir. Dalam komik Batman versi Tom King, kita melihat bahwa Batman yakin jika dia sudah mempersiapkan semuanya untuk momen tersebut. Sayangnya dia kemudian sadar kalau dia terlalu meremehkan musuhnya dan akhirnya gagal untuk menghentikan flashpointnya Batman dan Bane mengambil alih kotanya. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa ini gue lihat Batman-nya lagi bertarung sama Batman versinya Bane. Jadi Bane-nya pakai kostum Batman anjir. Tapi versi Flashpoint-nya yang udah dirusak oleh Barry Allen ya. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah Gotham saat itu akhirnya jatuh di bawah kepemimpinannya Bane. Oke, Bane-nya sudah mengambil alih ya. Dan di bawah kepemimpinannya Gotham justru jauh lebih aman dibandingkan ketika Batman masih berkuasa. Aduh, di bawah kepemimpinannya Gotham ya, di bawah kepemimpinan Bane itu Gotham lebih aman ya, karena ya menguasai village sendiri lah anjir. Ya kalau setelah kita telah secara lebih jauh ya, memang Bane itu kalau kalian tahu di Gotham season kelima ya, itu kan Bane sudah pernah muncul ya, tapi itu dapatnya role kecil ya, bukan sebagai main villain utama gitu, kayak di The Dark Knight Returns atau nggak di komiknya itu ada mereka berbagai macam band tuh. Pokoknya band tuh intinya satu, mengacukan Batman doang, udah gitu doang sih kalau gua lihat ambisinya band selama ini ya. Kalau dia ini untuk membantu League of Assassins itu menjadi lebih berkuasa lagi di bawah pemerintahannya Talia al Ghul. Itu kalau di versinya The Dark Knight Rises ya, itu yang gua baca di situ ya. Tapi di sini ya gua nggak tahu sih band itu seperti apa di komiknya, karena gua nggak baca sih untuk yang villain bandnya gitu ya. Kan tapi yang jelas kalau kalian tahu tulis komen di bawah, karena gue pengen tahu aslinya Bane itu seperti apa. Dan satu lagi, Bane itu identitasnya siapa, gue nggak tahu, karena di komik itu nggak dijelasin nih orang siapa dan juga alter ego kenapa, siapa ini orang gitu. Karena gue baca di berbagai macam fandom gitu di DC ya, di fandom itu gue lihat di identitinya Bane itu he's nobody man, dia nggak punya nama asli gitu loh. Tapi di Gotham itu gue liat namanya Eduardo Norris, kalau agak Edward Dorrance ya, iya Edward Dorrance kalau nggak salah ya. Dan juga kalau di versi The Dark Knight Rises itu namanya siapa itu gue lupa sih, namanya Bane, tetap namanya Bane. Aduh, tapi yang jelas gue nggak tahu nama aslinya siapa. Kalau kalian tahu terus komen di bawah ya. Gue pengen tahu banget, sumpah gue pengen tahu banget. Oke. Yang
Kelima ini adalah kematian Stephanie Brown. Oke, itu adalah Robin terakhir setelah Bruce Wayne itu udah menanggalkan kostumnya sebagai The Batman selama 10 tahun ya. Dan juga Batman rasanya emang gak pernah bisa buat memiliki sidekick ya. Karena seperti kalian tahu ya, Robin, habis itu berbagai Robin tuh mereka itu semuanya udah mati gitu. Mati. Dan itu kayak udah gak cocok lagi, udah punya sidekick gitu loh. Dan setiap orang yang memutuskan untuk menjadi sidekick Batman pasti akan mengalami dua hal ya. Yang pertama, nyawanya terancam atau mati. Mereka udah siap mati gitu loh. Itu adalah Robin, satu-satunya Robin yang perempuan, satu-satunya Robin perempuan ini dan dia tuh setelahnya Tim Drake ya. Dan Stephanie sendiri tuh mengawali karirnya sebagai spoiler ya, tapi kemudian dia berubah menjadi Robin setelah Tim Drake memutuskan untuk berhenti. Jadi Tim Drake itu kita bahas menyimpang ya. Tim Drake itu adalah Robin ketiga dan dia tuh berhenti karena itu kena gasnya Joker nggak sih ya? Kena gasnya Joker dan akhirnya dia udah menjadi gila dan akhirnya dia tuh dikirim ke Arkham Asylum dan akhirnya dia tuh bisa disembuhkan kembali oleh serum yang dibuat oleh Barbara Gordon sehingga dia tuh udah menjadi dunia kembali dan akhirnya memutuskan untuk quit jadi Robin lah. Jadi seperti itu. Untuk yang Tim Drake ya, itu dijelasin di Batman Beyond movie-nya Return of Joker ya. Itu kalian bisa tonton aja filmnya, animasinya itu jelaskan semua kenapa Tim Drake berhenti. Oke, nah kita lanjut. Dan seperti pada saking umumnya, Stephanie ini ingin membuktikan kalau dia memang pantas untuk menjadi seorang vigilante ya. Akhirnya dia berencana untuk menghabisi setiap kriminal yang ada di Gotham. Sayangnya nyawa Stephanie harus berakhir di tangan Roman Sionis. Oke, kalau belum tahu ya, Roman Sionis itu Black Mask anjir, dan itu pernah muncul di Birds of Prey untuk live actionnya. Dan untuk gamenya sih dia pernah muncul di Batman Arkham Trilogy ya. Itu wow, teman-teman sih kalau kalian tahu di Birds of Prey itu lebih beringas banget anjir, itu beringas dan psycho-nya dapet banget. Itu yang gue suka dari Birds of Prey. Dan juga dia itu pernah muncul di film animasinya Batman The Red Hood ya. Under the Red Hood, oke, Batman Under the Red Hood yaitu pernah rilis di tahun 2010. Kalian bisa cek aja di filmnya di Black Mask itu gimana dan juga itu siapa itu. Gue nggak mau terlalu spoiler ya, jadi kalian bisa cek aja di filmnya lah karena gue nggak mau terlalu spoiler juga biar kalian bisa nonton filmnya, oke? Oke, itu aja video kali ini. Itulah berbagai macam kealam Bat Family yang ada di komik ya. Jadi sebenarnya komik di situ bagus banget dan juga lengkap, storynya lengkap dan lebih lengkap memang. Jadi ya mungkin para pihak studio Warner Bros itu mereka masih milih-milih ya untuk mengangkat cerita Batman yang mana untuk diangkat ke layar lebar, sehingga yang ujungnya pasti duit lagi memang sih. Tapi kalau itu storynya benar-benar beda, contoh Joker ya, storynya itu yang gak ada di komik, versi Joaquin Phoenix menang lo 1 Oscar lo, menang bro. Jadi itu ibaratnya kayak ada perlawanan dari DC ke Marvel gitu loh. Gila, gue suka banget. Oke, nah itu aja video kali ini. Gue udah ngomong panjang lebar ya, aus banget sumpah. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gue membuat video untuk mendidik dan menghibur kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan gue akan terus untuk membuat video seperti itu lagi bagi kalian ingin tahu mengenai DC ya. Karena seperti yang kalian tahu bahwa channel ini utamanya adalah untuk membandingkan tema DC. Gue seorang fanboy DC dan gue ingin menyebarkan semua informasi terkait dengan DC ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios.